warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan banyak nikmat pada kita semua hingga di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan perut kenyang, dan semoga tidak dalam keadaan mengantuk gitu ya. Amin. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini memenuhi undangan workshop PMM Platform Merdeka Mengajar, di mana di workshop PMM sesi kedua ini semua dewan guru ya, baik yang mengampu mata pelajaran kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 diundang di sini. Yang sebelumnya ketika sesi pertama hanya Bapak Ibu yang mengampu di mapel kelas 10. Nah, sedikit bercerita terkait dengan PMM ini. Memang sejak kita menetapkan diri dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat SMK, melalui SK nomor sekian gitu ya, bahwa SMK Negeri 1 Tunjung Teja mulai tahun pelajaran 2023 tahun pelajaran 2023-2024 itu menerapkan kurikulum merdeka dengan kategori mandiri berubah. Nah, dari situlah maka Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tunjung Teja secara online terpantau aktivitas Bapak Ibu guru di platform Merdeka Mengajar, di mana sekolah kita punya kurang lebih 45 Bapak Ibu Dewan Guru dengan akun belajar ID-nya masing-masing. Nah, melalui akun belajar ID itulah aktivitas Bapak Ibu guru terpantau gitu di PMM. Apakah di PMM sekolah kita masih nol dan lain sebagainya. Nah, ketika bulan Agustus memang ada ada himbauan gitu, himbauan dan teguran secara halus dari Ibu pengawas pembina bahwa aktivitas Bapak Ibu Dewan Guru di SMK Negeri 1 Tunjung Teja melalui PMM masih nol waktu bulan Agustus. Masih nol, sehingga dilaksanakanlah PMM sesi pertama dengan mengundang Bapak Ibu yang mengampel mampu di kelas 10. Jadi PMM ini salah satu platform yang disediakan oleh Kemendikbud untuk memfasilitasi Bapak Ibu Dewan Guru dan sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, baik itu kategorinya mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri belajar maupun mandiri berubah gitu. Nah, melalui itulah kita dituntut gitu ya, Bapak Ibu Dewan Guru di sekolah ini dituntut untuk aktif melakukan pelatihan online, pelatihan mandiri secara online melalui PMM tersebut gitu. Nah, pertemuan pertama kita kurang lebih ada 30-an sekian Bapak Ibu Dewan Guru, dan sudah tercatat ketika di pertemuan pertama aktivitasnya di PMM modul diklatnya sudah dikerjakan, hanya tinggal aksi nyata untuk sampai pada akhirnya mendapatkan sertifikat di PMM tersebut gitu ya. Dan kalau kita berkaca ke sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan pelatihan mandiri gitu ya melalui PMM ini, terpantau yang saya tahu melalui diklat pelatihan mandiri di PMM itu sekolah-sekolah sudah 2 mata diklat ya istilahnya. Sudah ada 2 mata diklat yang diikuti, sedangkan kita baru 1 gitu ya, yaitu pertemuan pertama mengenai kurikulum merdeka. Nah, nanti yang disarankan setelah kurikulum merdeka sudah selesai gitu ya, itu di pelatihan berikutnya ada merdeka belajar dan seterusnya. Jadi ada target-target berikutnya gitu ya. Jadi untuk target sekarang yang kurikulum merdeka ataupun pertemuan pertama ada yang memang membukanya pelatihannya lain gitu ya, assessment dan lain sebagainya, nggak masalah, yang penting diselesaikan saja gitu sampai pada aksi nyata gitu ya. Misalkan
biar teman pertama ngekliknya milihnya bukan tentang kurikulum, tapi nggak apa-apa diselesaikan saja gitu. Jadi kalau berkaca ke sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, mereka minimal sudah 2 diklat di PMM itu, 2 mata diklat gitu ya. Jadi targetnya seperti itu, dan ketika nanti hari ini selesai ke upload aksi nyata, diharapkan sudah mulai ke diklat kedua yang bisa dipilih gitu ya. Nah, berhubung di sini tidak semuanya ikut yang di sesi pertama, maka akan ada penyampaian ulang ya, penyampaian ulang, namun secara cepat saja gitu, tidak secara lama, jadi secara cepat saja garis besar langkah-langkah untuk melaksanakan diklat pelatihan mandiri di PMM tersebut. Kemudian yang kedua, di pertemuan ini juga kita memfasilitasi guru penggerak di sekolah kita tahun ini, CGP angkatan 10 ya, 9. CGP angkatan 9 Pak Wahyu Arif Ramadan SPD yang saat ini sudah menyelesaikan Lokakarya 1, Lokakarya 2 menjelang Lokakarya 2, dan beliau ada tugas aksi nyata sebagai guru penggerak. Beliau meminta waktu di siang hari ini 15 sampai 30 menit untuk sama sih tugasnya sama kayak pelatihan mandiri di PMM, jadi menyebarkan pemahaman gitu ya, menyebarkan pemahaman. Namun materinya memang berbeda dengan yang ada di dalam PMM. Nah, untuk itu nanti pertama dari Pak Wahyu dulu dipersilahkan untuk menyampaikan apa yang disampaikannya, paparannya. Kemudian baru kita lanjutkan ke PMM, ke bagian inti yaitu ke PMM-nya tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kepada Pak Wahyu Arif Ramadan SPD, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan paparan terkait dengan aksi nyata CGP-nya, guru penggerak angkatan 9. Dipersilahkan Pak Wahyu. Dari modul 1.4. Sedikit bercerita saja tentang pengalaman guru penggerak selama 2 bulan ini, bahkan hampir 3 bulan ini. Saya pribadi sudah melaksanakan modul 1.4. Ini modul terakhir di modul pertama. Jadi nanti masuk ke modul kedua sampai modul 3, dan modul 3 itu adalah modul yang terakhir. Nah, modul pertama ini tidak banyak yang disampaikan, mungkin hanya sebatas Ki Hajar Dewantara saja, terus juga bagaimana kita memaparkan visi misi sekolah, terus juga visi misi guru penggerak, dan bagaimana kita menangani siswa sesuai dengan segitiga institusi. Mungkin jika Bapak Ibu pernah melihat materi ini di PMM, ini ada materinya namanya budaya positif. Hanya saja saya tidak menekankan di budaya positifnya, tapi lebih menekankan kepada segitiga restitusinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, apa sih segitiga restitusi itu? Kenapa saya harus belajar? Kenapa sih pada saat kurikulum merdeka ini segitiga restitusi itu diangkat kembali? Sedangkan di kurikulum 13 kita itu tidak membahas tentang Ki Hajar Dewantara. Namun pada saat kurikulum merdeka ini banyak sekali nilai-nilai Ki Hajar Dewantara yang diangkat kembali oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara, tidak dengan nilai-nilai kebaratan. Karena di kurikulum sebelumnya kita merujuknya kepada kurikulum pada materi kebarat-baratan. Tapi kalau hari ini marwahnya dicoba untuk kembali sebagai nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Nah, mungkin saya tidak akan panjang lebar membahasnya karena waktunya sangat singkat. Khawatir nanti tidak selesai karena segitiga restitusi ini cukup menarik menurut saya, karena dari seluruh materi yang dipelajari dari modul 1.1, 2, 3, dan 4, ini salah satu modul yang paling menarik menurut saya untuk dipelajari dan dipahami, karena memang sangat berguna sekali saat kita menangani siswa di sekolah, baik kasus berat ataupun kasus yang sangat kecil. Nah,
apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam segitiga restitusi ini biasanya kalau kita sebagai seorang guru ketika melihat siswa yang bermasalah, pasti kita secara tidak langsung menghardik, wah kenapa kamu melakukan hal ini? Kenapa kamu melakukan hal ini? Push up. Ketika kita melihat siswa kita telat langsung, ya udah push up aja. 10, 20, tapi kita tidak kita lupa menanyakan kenapa Anda terlambat, kenapa Anda seperti ini, atau kita melihat siswa kita yang bajunya dikeluarkan, pasti kita langsung coba tarik, masukin bajunya, padahal kita tidak tahu. Kita tanya kenapa bajunya tidak dimasukkan, ternyata siswanya menjawab, ini Bu, sleting saya jebol misalnya, jadi nggak bisa dimasukkan. Jadi segitiga restitusi itu mempelajari tentang ketika kita menemukan suatu masalah di sekolah tentang peserta didik kita tidak serta-merta langsung menghardik siswa tersebut, tapi kita coba tanya dulu. Apalagi kalau kita biasanya manggil face to face kepada seorang siswa. Misalnya saya memanggil siswa saya secara face to face, kita sebagai wali kelas atau seorang guru itu nggak boleh langsung menjudge, menyalahkan, tapi tanya dulu kabarnya, bagaimana kabarnya, terus juga ada apa, terus juga kenapa melakukan kesalahan ini, digali dulu. Kalau dalam istilah remaja itu ada istilahnya PDC, pancing dikit curhat. Jadi siswa itu harus dipancing dulu, nanti setelah dipancing mereka akan mengungkapkan kesalahannya. Ini Bu, saya ada masalah begini. Nah, kita sebagai seorang guru nantinya akan menemukan masalah, menemukan solusinya. Bagaimana solusi tersebut diselesaikan dengan baik. Kadang kita sebagai guru itu bukan sebagai penghukum saja, tapi kita sebagai seorang guru juga wajib menjadi seorang manajer, di mana manajer ini bukan hanya di perusahaan saja, tapi di lembaga pendidikan juga perlu digunakan. Kenapa? Karena salah satunya adalah peran seorang manajer adalah menemukan solusi, dan kita sebagai seorang guru seharusnya menemukan solusi. Apakah saya juga pernah melakukan seperti itu? Saya juga pernah. Karena jujur saja ketika belum mempelajari materi ini, kadang saya juga langsung menjudge kesalahan siswa saya. Apalagi kelas di kelas TMTO itu biasanya tidak perlu tanya lagi, langsung hukum saja. Karena menurut saya nggak perlu ditanyakan. Tapi setelah mempelajari hal ini, mencoba sedikit-sedikit. Karena belum lama saya menemukan salah satu kasus di sekolah, di kelas AK. Jadi ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Setelah diselidiki, ditanyakan kenapa tertidur saat di kelas, ternyata dia begadang sampai larut malam. Kenapa begadangnya? Kan begadang itu kan pasti punya alasan, tidak mungkin mereka hanya sekedar begadang, melek saja, enggak. Ternyata siswa tersebut teleponan dengan pacarnya sehingga larut malam. Nah, jadi setelah ditanyakan itu, bagaimana cara menyelesaikannya, kita juga harus bisa memberikan solusi kepada siswa kita tersebut. Seperti apa? Coba dihentikan sedikit teleponan malamnya, terus juga kalau di kelas coba untuk tidak tidur, kalaupun izin untuk ke kamar mandi silahkan izin. Nah, itu peranan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi, kenapa sebutnya segitiga? Karena yang pertama adalah tahapannya memvalidasi identitas, jadi menanyakan kabar dulu. Ketika kita ketemu dengan siswa itu kita nggak perlu menjudge dulu, wah kamu salah nih, dan dihukum, jangan. Tapi tanyakan dulu kabar mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak punya trauma di masa mendatang. Karena siswa yang terbiasa untuk dimarahi, kita juga kan nggak tahu di rumahnya apakah dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya atau didikan yang keras. Karena kalau mereka keras di rumah, kita keraskan lagi, khawatir mereka trauma. Jadi ketika nanti di suatu saat mendatang, ketika mereka bekerja dipanggil oleh pimpinan, yang ada tangan mereka gemetaran dulu. Waduh, ada apa nih? Kenapa saya dipanggil? Jadi kita sudah menduga-duga. Padahal hanya sekedar ditanyakan kabar saja. Tapi siswa tersebut karena punya traumatik di masa lalu, jadi siswa tersebut mikirnya sudah overthinking kemana-mana.
Jadi harus tanyakan terlebih dahulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi sejauh mana kesalahannya? Apakah hanya kesalahan ringan? Apakah kesalahan berat? Kalau kesalahan ringan, seperti apa penanganannya? Kalau kesalahan berat, seperti apa penanganannya? Jadi kita harus tahu dulu masalahnya, bukan hanya sekedar memberikan hukuman, tapi harus juga memberikan solusi kepada masalah tersebut. Misalnya, wah kamu sudah SP3 nih, jadi lebih baik bisa nggak di sekolah ini lagi? Atau misalnya kalau tidak bisa bertahankan, pindah aja keluar, atau misalnya dipindahkan ke sekolah lain, atau ditanyakan mau sekolah di mana selain di sini. Nah itu kan bentuk solusi ya, ketika memang kasusnya kasus berat. Tapi kalau kasus ringan, mungkin Bapak Ibu atau guru BK mungkin akan lebih tahu lagi seperti apa mentreatment kasus tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini biasanya komitmen. Kalau di kelas, kalau kita belajar, pasti kita sebagai seorang guru punya komitmen. Misalnya di kelas ini nggak boleh main HP selama pelajaran. Atau misalnya kalau 3 kali bolos dalam pelajaran sejarah misalnya, maka harus ke BK dulu untuk meminta surat pernyataan misalnya. Itu kan bentuk komitmen antara guru dan siswa. Jadi harus ditanyakan dulu keyakinannya. Oh ternyata saya tidak bertanggung jawab misalnya. Jadi bagaimana solusinya supaya saya menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita bisa menanyakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi saat kita menemukan siswa kita yang bermasalah, kita sebagai seorang guru tidak harus menjudge dulu atau menghardik dulu kesalahan tersebut, tapi kita lihat dulu sejauh apa kesalahan tersebut. Karena hari ini kita itu di dunia digital ini semua itu siswa lihat, apa yang mereka lihat biasanya mereka contoh. Nah, kadang-kadang mereka tidak punya filter sehingga dilakukanlah di sekolah. Oh, ternyata ini boleh dilakukan sekolah, ternyata tidak. Yang kedua adalah menggeser identitas gagal untuk menjadi identitas yang sukses. Jadi, saat kita melihat siswa kita yang berlaku tidak baik, maka kita arahkan untuk hal yang lebih baik. Mungkin agak susah awalnya. Jujur saja, ketika saya mendapatkan materi ini, saya selalu bilang gini ke guru di CGP, Pak ini kayaknya susah deh Pak kalau dilakukan di sekolah yang bentuknya seperti STM, karena kalau hanya di SMA mungkin mudah mentreatmentnya, tapi kalau di SMK sepertinya agak susah. Saya bilang seperti itu. Bisa, tapi memang prosesnya agak lama dan makan waktu yang cukup panjang untuk melakukan hal seperti ini. Tapi kalau kita coba pelan-pelan, sebenarnya juga nanti akan mudah, akan bisa, walaupun nanti butuh waktu yang cukup panjang. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Nah, kalau validasi tindakan yang salah, yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita melihat dulu kasusnya. Apakah kasus yang berat, apakah kasus yang ringan. Dan kita sebagai seorang guru pun harus mencari dulu masalahnya nih, kalau bisa digali sedalam-dalamnya. Karena pengalaman saya pribadi, ketika menangani siswa yang pingsan di sekolah, kadang ada siswa yang pingsan itu bukan karena dia sakit badannya, tapi sakit secara kejiwaannya. Kalau kita nggak tahu, sebenarnya kita menjudge gini, siswa itu sering pingsan, mungkin nggak ikut upacara aja cukup. Tidak, ternyata ketika dia tidak ikut upacara bisa pingsan. Selidik punya selidik, ketika siswa tersebut dibawa ke puskesmas, ternyata yang sakit bukan badannya, tapi kejiwaannya. Dan itu butuh penanganan khusus dari psikiater. Ada salah satu anak di sekolah ini, kelas 10, setiap Senin dia pingsan. Ketika kemarin ikut LKS juga pingsan, lalu langsung dipulangkan. Ternyata siswa tersebut bukan sakit badannya, tapi sakit secara kejiwaannya. Jadi walaupun kita obati, misalnya dia sakit mah, ulu hati, panas dingin, itu akan sembuh secara sementara. Tapi secara kejiwaannya, kalau tidak sembuhkan, maka akan terus seperti itu, akan kumat lagi, dan kumat lagi. Sehingga harus ada kerjasama antara sekolah dan orang tua menyampaikan. Tapi
sebagai guru kita juga punya batas. Ketika sudah disampaikan ke orang tuanya tidak merespon, nah itu juga susah. Kadang-kadang yang seperti itu justru bikin bingung, karena setiap Senin paling kalau saya pribadi hanya mengambilnya ya udah nggak usah ikut upacara aja, daripada pingsan nanti ngerepotin yang lainnya ya Pak Lili ya. Jadi ngerepotin yang lainnya, kasihan. Nah, apalagi nanti kalau yang kesurupan biasanya itu nanti kemana-mana biasanya imbasnya. Jadi lebih baik ditangani dulu. Kalau misalnya yang kasusnya yang ringan mungkin bisa ya, tapi kalau kasus yang agak berat seperti ini dan melibatkan orang tua, biasanya perlu penyampaian dulu. Karena itu tadi, ketika kita menangani suatu kasus, ya perlu juga melakukan PDC, pancing dikit, curhat. Karena siswa itu biasanya akan mencoba terbuka sedikit-sedikit, walaupun agak lama, tapi lambat laun dia juga akan cerita, saya punya masalah seperti ini, saya nggak suka dengan seperti ini, bagaimana solusinya. Nah, biasanya ada titik temu yang nanti siswa akan menyatakan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, ini komitmen. Nah kalau di sekolah secara global, komitmen ini salah satunya adalah peraturan sekolah yang dibuat oleh sekolah melalui wakil kesiswaan. Ini juga bisa sebagai salah satu komitmen keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah dibuat oleh sekolah melalui wakil kesiswaan, tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat langsung oleh guru mata pelajaran dan wali kelas. Nah biasanya di mata pelajaran tertentu dia punya keyakinan tersebut, aturan dalam pelajaran tersebut. Misalnya saat 15 menit terlambat yang gak usah masuk, atau misalnya 20 menit terlambat boleh masuk tapi tidak absen. Jadi siswa tersebut sudah paham, oh saya terlambat nih tapi saya pengen masuk ke pelajaran misalnya pelajaran A, silahkan masuk, tapi seorang guru bisa untuk tidak mengabsen. Atau misalnya dalam pelajaran A ketika ketahuan bolos maka 3 kali alfa, itu juga bisa. Itu namanya komitmen kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati antara siswa dan guru. Kalau sekolah sudah disepakati guru, disepakati orang tua siswa dan siswa, itu bisa seperti itu. Jadi keyakinannya juga perlu ditanyakan kembali. Makanya ketika dulu waktu menjadi wali kelas 10 TM1, ada di pelajaran Pak Hermawan, siswa itu nggak bisa masuk. Pak, saya nggak bisa masuk. Saya tanyakan kenapa? Saya bolos Pak selama 3 kali alfa, jadi harus ke BK dulu. Atau misalnya ketika siswa itu bolos, tasnya diambil oleh Pak Samsul ya Pak De ya. Ya waktu itu pernah diambil juga. Jadi ya itu suatu komitmen yang dilaksanakan oleh guru dan siswa. Ketika misalnya siswa itu nggak masuk tapi ada tasnya, ya boleh saja diambil. Kan itu komitmen dan itu harus disepakati bersama, baik guru dan siswa. Kenapa? Itu bukan bentuk hukuman tapi bentuk ketegasan seorang guru kepada siswanya supaya tidak menyepelekan pembelajaran di kelas. Nah, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama, dia bisa sebagai penghukum, menjas, menghardik, itu bisa. Langsung ngomel-ngomel, itu bisa. Ketika kita melihat siswa kita nakal, langsung ibarat motor kita gas kesalahannya. Oh apa, udah berhenti. Itu bisa sebagai penghukum. Atau ya silahkan saja. Sebenarnya tinggal memilih, kan ada 5 posisinya. Ada 5, semua posisi itu baik, tapi pada tempatnya. Nah, yang kedua itu sebagai teman. Kalau sebagai teman biasanya lebih santai. Jadi ketika menemukan kesalahan diajak seperti teman saja. Bisa diajak ngobrol dulu, terus juga kenapa, bagaimana, dia tidak marah, tidak menghardik. Yang ketiga itu sebagai pemantau. Ketika ada kesalahan ya mantau aja duduk. Oh ternyata siswa itu salah. Jadi langsung melaporkan kepada guru BK. Bu, itu siswa misalnya pakai roknya kependekan. Jadi nanti yang menangani bukan kita, tapi yang menangani BK biasanya. Itu sebagai pemantau aja. Jadi sebagai mata-mata biasanya. Biasanya upacara dilihat dari belakang. Tuh, roknya kependekan, ditarik. Tapi kita tidak menangani kasusnya. Tapi kita hanya sebagai pemantau saja. Wali kelas juga Pak.
Ya itu juga bisa. Iya, maksudnya wali kelas gitu ya. Melaporkan ke BK, bukan saya yang ngurusin gitu. Bisa, itu namanya pemantau Bu. Itu juga bisa. Jadi yang nangani kasusnya nanti bukan wali kelas, BK yang menangani. Supaya si BK nggak kayak gitu loh ya. Kan itu sebagai pemantau ya, sebagai pemantau. Jadi ibaratnya BK bimbingan dan konseling. Bimbingan. Ya, bukan hukum ya. Jadi kalau bentuk seperti ini biasanya bentuk cuci tangan wali kelas. Udah BK. Biasanya bentuk cuci tangan wali kelas aja. Saya nggak mau nangani kasus inilah, saya kasihan. Udah BK aja yang marahin. Saya cukup ditanya kenapa. Saya mah nggak tegaan. Nah itu juga bisa. Kemudian pembuat merasa bersalah. Setelah kita marah, siswanya akan merasa bersalah. Oh iya ya, ternyata saya salah. Nah itu juga bisa seperti itu. Nah posisi yang terakhir yaitu seorang manajer. Jadi dari kelima posisi ini, yang direkomendasikan adalah sebagai seorang manajer. Kenapa sebagai seorang manajer? Karena manajer ini bukan seperti bos. Kalau bos ini kan hanya memberikan perintah, tapi kalau manajer ini dia harus mencarikan solusi. Ketika menemukan kesalahan atau masalah, kita carikan solusinya bersama antara siswa dan guru. Jadi tidak saling memberatkan. Jadi posisi yang terbaik bagi seorang guru adalah posisi manajer. Jadi dia tidak menghardik siswanya, dia tidak sebagai pemantau saja, dia tidak membuat siswa itu gelisah, tapi dicarikan solusinya. Supaya apa? Supaya masalahnya selesai. Walaupun bisa begini, udah cukup dimarahin aja, selesai hari itu, besok bisa kumat lagi. Kenapa? Masalahnya belum diatasi. Sama seperti kita pusing. Kalau kita pusing, kita minum paracetamol. Tapi ternyata yang sakit bukan badannya, tapi yang sakit adalah kantongnya, misalnya kata Pak Iman. Ya berarti yang diperbaiki adalah kantongnya dulu. Nah, atau misalnya seperti ini. Kalau kita sakit, kita minum paracetamol. Itu kan sebagai obat pereda nyeri. Tapi kita nggak tahu kita sakit apa. Ternyata sembuh hari itu, besoknya kumat lagi. Harusnya kita kemana? Ke dokter untuk menemukan kita sakit apa nih. Nah, setelah itu kita dikasih obat yang banyak, lama tapi akan sembuh. Nah, seperti itu. Jadi untuk menangani sebuah masalah, sebaiknya memang kita sebagai seorang manajer, seorang guru itu. Kenapa? Karena di sisi lain kita tidak membuat siswa itu tertekan. Yang pertama, yang kedua adalah secara pribadi dia nanti akan terbiasa untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena dalam manajer ini bukan guru saja yang mencari solusinya, tapi bersama. Mau seperti apa nih ke depannya? Bisa nggak tidak mengulang lagi? Kalau tidak bisa, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa misalnya? Atau misalnya ketika kita menemukan siswa yang alfa lebih dari 3 kali, maka kita carikan solusinya. Kalau misalnya ketahuan alfa keempat, konsekuensinya apa? Misalnya kata siswanya, ya udah Pak, nggak apa-apa, dipanggil orang tuanya. Berarti ketika melakukan keempat, dia sudah menyepakati bahwa kalau saya alfa 1 lagi, berarti sudah urusannya dengan orang tuanya. Jadi seperti itu. Thank you. Jadi ada yang mau ditanyakan terkait segitiga restitusi ini? Karena menurut saya ini suatu materi yang paling menarik dari 3 materi sebelumnya. Ya, Kanda, kenapa Kanda? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak Reza. Jadi kalau lihat kecenderungan anak sekarang tuh kan inginnya tuh serba instan ya. Nggak proses dulu apa kayak cepat gitu ya. Semua serba instan. Apalagi generasi sekarang kan generasinya itu males baca di buku, tapi sering main HP ya. Mungkin ada kalanya ketika kita lihat di sana main HP, terus kita menegurnya. Kemudian murid tersebut tidak terima. Karena tadi kan ada 5 yang bisa memantau, bisa macam-macam ya. Mungkin bisa diberikan selain yang tadi ada ini ya. Di sini kan sebenarnya kita sebagai guru bisa memilih dari kelas sendiri kan ya. Iya.
boleh. Nah, apabila kita ketika itu mungkin lagi capek karena kondisi kita lagi banyak pikiran juga dan nambah di kelas posisinya lagi crowded kayak gitu, kita pilih yang pertama lah katakan ya. Yang pertama nih, penghukum. Kemudian kita berikan yang pertama itu pada anak. Terus setelahnya anaknya nggak terima misalnya, kan serba salah sekarang ya dilema ya. Iya. Kita marahi nanti bukan anaknya ikut malah bapak orang tuanya di sini. Itu misalnya deh. Tapi kalau dibiarkan juga ya gimana ya anaknya. Nah maksudnya bagaimana sikap kita sebagai guru terhadap anak tersebut di zaman era yang serba apa ya, dinamis ini gitu lah. Kira-kira gimana? Ada dari guru enggak gimana? Iya. Terima kasih Pak Ayu. Ya, baik Pak Reja, mungkin ketika kita mendapatkan situasi seperti yang diceritakan oleh Pak Reja ya, mungkin bisa salah satu opsi. Yang pertama adalah kita panggil Pak Reja, siswa tersebut jauh dari keramaian. Ya, artinya misalnya dipanggil ke depan meja, diambil bangkunya, terus kita ajak bicara misalnya. Kalau misalnya siswa tersebut masih mengulangi kasus yang sama, bisa jadi kita ambil opsi yang kedua itu keluarkan siswa tersebut dari kelas. Kenapa? Karena nanti mengganggu teman-temannya. Atau misalnya kalau masih main HP saja, maka handphonenya bisa jadi disita. Kalau misalnya Pak Reja tidak menginginkan ada handphone, berarti kesepakatan kelasnya seperti apa? Nah, dibuat kesepakatan kelas dulu Pak Reja. Jadi sebelum kita mengajar, kita sepakati dulu. Misalnya hari ini belajar tidak menggunakan handphone. Kalau ada yang ketahuan menggunakan handphone, maka handphonenya disita. Nah, itu juga bisa. Jadi dari awal sudah komitmen. Atau kalau misalnya Pak Reja begini, hari ini kita belajarnya menggunakan handphone. Tapi kalau misalnya ada yang membuka aplikasi selain aplikasi A, maka handphonenya disita. Itu juga bisa. Jadi sebelum itu sebaiknya memang dibuat komitmen dulu. Komitmen dulu. Sama seperti sekolah. Kan sekolah juga sebelum siswa itu masuk komitmen sudah ada. Dan siswa itu harus sepakat dengan komitmen itu. Tapi kalau komitmen di kelas, komitmennya harus diamini secara bersama. Gitu. Jadi siswa itu harus menerima. Misalnya siswa A tidak menerima, teman-temannya pasti akan bilang, Pak Reja, itu kan sudah kesepakatan kita di kelas. Ya walaupun saya rasa ketika diaplikasikan ke kelas yang isi laki-laki mungkin agak sulit ya. Tapi memang itu namanya komitmen, Pak Reja, pasti butuh waktu yang lama. Karena yang namanya hal baru itu pasti akan membuat kita kaget. Nah, tapi lambat laun ketika hal tersebut bisa diaplikasikan, lambat laun pasti akan terbiasa nantinya. Jadi begitu. Mungkin ada yang menambahkan? Enggak, saya mau nanya. Oh ya. Ada dua mic-nya nih. Bahkan ada 4 saya tahu. Ini waktunya ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi menarik ya. Menariknya yang pertama, saya tertarik dengan poin pertama, penghukum. Ini kayaknya kaitannya dengan yang ada di sekolah kita ya. Rasanya kita perlu tahu dan diluruskan kira-kira sebenarnya prosedurnya bagaimana sih? Jujur kalau saya nggak paham ini. Sebenarnya penghukum itu seperti rambut gondrong dipotong, terus pemberian hukuman seharusnya kemana sih? Siapa yang menjadi bukan penghukum? Penindak disiplin itu siapa seharusnya? Eksekutornya siapa gitu? Agar kitanya bisa saling gitu ya terlaksananya kedisiplinan sekolah ini. Singkat aja kira-kira seperti itu. Kalau perlu diskusi boleh kira-kira. Langsung dijawab saja. Jadi tadi saya sudah nyampaikan bahwa ada dua nih Pak Arti. Yang pertama ada komitmen di sekolah, keyakinan sekolah sama keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan sekolah itu secara global. Jadi aturan itu dibuat oleh sekolah dan langsung diterbitkan oleh Wakasek kesiswaan. Jadi yang menindak itu tim kesiswaan biasanya. Kalau kasus tersebut misalnya gini, ada razia di sekolah nih, razia potong rambut. Yang terlibat itu langsung dibawa ke siswaan. Kalau keyakinan kelas itu kita yang eksekutornya, misalnya gini, saya mengajar di kelas 10, anggaplah 10 TM1.
ketika saya melihat siswa saya celananya cutbray misalnya, itu diizinkan untuk misalnya entah dipotong atau disobek, tapi disepakati dulu. Atau misalnya secara sederhana aja Pardi, ketika di kelas tersebut, misalnya Pardi ngajar di kelas, ada siswa yang bajunya dikeluarkan, Pardi nggak suka, Pardi eksekutor situ, masukkan bajunya. Nah, jadi ada dua, tidak bisa misalnya seorang guru, misalnya gini, mau razia nih, tapi kita tidak terlibat dalam ranah tersebut, itu juga nggak bisa, karena nanti menyalahi aturan. Jadi yang lebih terlibat adalah ketika ada razia, itu langsung tim dari wakar kesiswaan melalui Bu Dede, misalnya Bu Dede menyampaikan ke BK, BK misalnya mengajak timnya siapa, misalnya Pak Ardi atau Pak Guru atau Pak Reja, silahkan. Jadi nanti itu bentuk komitmen sekolah kepada peserta didik. Jadi kalau siswa kalau di kelas itu kita sendiri yang jadi eksekutornya. Apakah orang lain boleh ikut campur? Nggak boleh, karena itu kan kelas kita. Misalnya gini, pelajaran sejarah diikut campurkan dengan pelajaran bahasa Indonesia Bu Irat. Bu Irat nggak boleh masuk kelas saya karena itu pelajaran sejarah. Ataupun saya mencampuri kelas Bu Irat, itu juga nggak boleh. Iya. Ayo meluruskan. Itu kan kalau ruang lingkupnya di kelas atau yang lain. Jika seandainya kita ketemu di lapangan gitu ya, siswa gondrong, eksekusinya gimana itu kira-kira? Bentuk eksekusinya bisa jadi yang ini Pardi, ada tahapan ini mau sebagai apa? Boleh pemantau juga yang tadi saya bilang. Kita nyampein ke siswa tersebut, misalnya kita tahu namanya siapa. Kebetulan kita mau sampaikan Pak Jikri itu yang namanya misalnya namanya Muhaseh misalnya, dia rambutnya gondrong, minta tolong dicukurkan. Kalau jadi bisa. Berarti baik lagi ke BK dong yang. Iya, itu karena pemantau Pak Ardi itu bisa jadi pemantau juga. Kita sebagai pemantau. Tapi kalau misalnya Pak Ardi punya kewenangan di situ, misalnya Pak Ardi tim GDS, ya sah-sah saja. Tapi kalau kita sebagai guru, kan nggak mungkin kita tiba-tiba nemu siswa sini, potong rambutnya kan, nggak etis. Jadi harus sesuai dengan prosedur. Kenapa? Khawatir nanti ada orang tua yang tidak terima, itu sudah prosedur dari wakak kesiswaan. Oh ternyata prosedurnya seperti ini loh, gitu. Khawatir kan zaman sekarang Pardi ya, yang namanya sosial media itu kan kita bisa rekam setengah, diupload, orang pasti menjudge-nya yang salah kita, bukan siswanya. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, maka dibentuklah prosedur yang sesuai. Jadi kalau misalnya nanganinnya tim tersebut, ya nggak masalah sebenarnya. Jadi itu tadi Pardi, karena kecenderungannya saat ini sosial media apa-apa diupload, sedikit-sedikit diupload. Yang kita benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Jadi ada 5 posisi ini, silahkan dipilih. Kalau saya sih lebih baik menangani dengan ya apa yang saya kerjakan saja gitu. Kalau misalnya di kelas, ya sesuai saja di kelas gitu. Tapi kalau misalnya dilibatkan dalam GDS, ya berarti saya juga bekerja sebagai GDS. Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu atau mau diskusikan lagi? Cukup banyak Pak Wahyu. Cukup ya, yaudah. Kalau cukup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan saya minta doanya supaya bisa tetap bertahan sampai bulan April 2024. Karena selesainya kebetulan CGP 2024, jadi sekitar 8 bulan. Ya, dipotong liburan 2 bulan. Ya, Desember dan Januari itu libur. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Sekali lagi berikan aplaus untuk mulai aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahu azza wa jalla. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan berjuta nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan seluruh juta nikmat yang lainnya, sehingga kita alhamdulillah sampai hari ini dan sekarang kita bisa berkumpul dalam kegiatan webinar dengan judul Budaya Positif dan Segitiga Restitusi. Nah teman-teman, kegiatan ini merupakan kegiatan pertama dari IKA Pendidikan Sejarah Untirta. Ini juga sebagai gerakan awal kita gitu ya, dan nanti pun akan sedikit dijelaskan terkait tentang arah gerak IKA mungkin, dan juga sambutan dari ketua IKA kita, yaitu Bang Muhammad Febriansyah. Nah teman-teman, dalam agenda hari ini kami akan menyebutkan beberapa susunan acara. Yang pertama itu nanti akan ada sambutan dari ketua IKA Pendidikan Sejarah Untirta dari Bang Muhammad Febriansyah, dan yang selanjutnya itu ada penyampaian materi dari senior kita juga Bang Wahyu Arif Ramadan, dan terakhir akan ada sesi tanya jawab. Nah mungkin untuk mempersingkat waktu teman-teman, langsung saja kita berikan kepada Bang Muhammad Febriansyah. Kepada Bang Febri kami persilahkan. Silakan Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Mungkin nanti agak siangan bisa bertambah kembali ya pesertanya. Sebelumnya yang terhormat seluruh alumni Ikatan Alumni Sejarah Untirta, yang terhormat abang kita Pak Wahyu yang hari ini sedang melakukan kegiatan bekerja sama dengan IKA Alumni. Untuk pertama kalinya IKA Alumni membuat kegiatan bersama. Terima kasih juga untuk moderator atas waktunya diberi kesempatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul ya, walaupun masih menggunakan tatap online, belum bisa bertemu secara langsung. Semoga rasa rindu dan kangennya tidak tergantikan. Selepas dari hal tersebut, hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan yang dicanangkan dengan Pak Wahyu selaku guru penggerak. Terkait kegiatannya adalah mengenalkan budaya positif dan segitiga restitusi. Mungkin nanti hadirin dan seluruh alumni serta mahasiswa yang hari ini bergabung bisa mengikuti dengan hikmat dan mengambil ilmunya, kemudian bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Harapan saya sebagai perwakilan sekaligus ketua IKA Sejarah bisa memberikan wadah sebanyak-banyaknya. Mungkin hari ini baru Pak Wahyu, dan ke depan mungkin ada Bapak Acep, Bu Elga ya, dan lain sebagainya, bisa punya kesempatan buat membuat kegiatan online bersama dengan kita. Kita insya Allah akan memfasilitasi dan membuka ruang semaksimal mungkin. Walaupun memang hari ini masih ada kekurangan yang terjadi. Selepas dari itu mungkin terkait tentang budaya positif sendiri, harapannya Pak Wahyu disampaikan dengan luar biasa semoga, dan yang lain jika tidak dimengerti atau bahkan ada yang masih bingung dan belum mengetahui bahkan tentang segitiga restitusi, bisa langsung tanyakan sama pakarnya sekaligus Bapak Wahyu yang menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Terima kasih. Salam Viva Historia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Viva Historia. Terima kasih Bang Febri untuk sambutannya. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budaya positif dan segitiga restitusi ya teman-teman, yang dimana di dalamnya itu akan banyak membahas tentang penerapan budaya positif di sekolah, antara lain tentang teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah untuk lebih jelasnya nanti akan dibawakan oleh kakak tingkat kita, alumni kita juga dari Pendidikan Sejarah Untirta, yaitu Bang Wahyu Arif Ramadan.
Nah, setelah nanti Bang Wahyu menyampaikan materinya, jika ada teman-teman yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kepada Bang Wahyu Arif Ramadan, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Bang. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator dan ketua IKA yang sudah membuka kegiatan webinar budaya positif dan segitiga restitusi. Nah, izin menampilkan ini ya PowerPoint-nya. Bentar. Nah, terlihat tidak ininya apa PPT-nya? Belum masuk, kok masuk Bang, ada. Udah ya? Ada. Aman. Nah, ada. Ya, langsung saja. Mungkin banyak ya di antara kita yang bertanya, apa sih PGP itu, apa sih CGP itu, dan apa sih bedanya dengan PPG? Nah, mungkin CGP ini adalah salah satu program pemerintah yang sudah belum lama ya, mungkin sudah beberapa tahun belakangan dicanangkan pasca pandemi COVID ini. Kebetulan sekarang sudah mencapai angkatan ke-11. 11 ini akan melaksanakan PGP. Jadi program Guru Penggerak ini bukan program atau yang dikenal sebagai golden ticket ya untuk menjadi kepala sekolah, bukan. Tapi di mana guru-guru ini belajar kembali, memahami kembali tentang pedagogik, lebih kepada Ki Hajar Dewantara. Kalau PPG kan memang ini ya seperti Rizky, Ruli, di guru juga ada, tapi namanya PPG dalam jabatan. Tapi kebetulan saat ini memang karena kebijakannya berbeda ya, kebijakan pemerintah ini, karena saat ini yang PPG diprioritaskan usia 50 dalam jabatan, jadi banyak yang mengambil ke program guru penggerak ini, karena guru penggerak ini bisa dapat 2 golden ticket, kebetulan bisa jadi PPG, bisa jadi kepala sekolah dan pengawas, dan bisa juga masuk ke dalam PPG dengan mudah gitu, diprioritaskan lah gitu. Nah, langsung saja kepada materi hari ini, yaitu tentang diseminasi segitiga restitusi dan budaya positif. Nah, segitiga restitusi yang biasa kita kenal mungkin pada saat kita kuliah, mungkin memang kita tidak menerima budaya tersebut karena memang tidak diajarkan langsung oleh dosen-dosen kita saat kuliah. Tapi budaya positif ini memang hadir dalam materi guru penggerak ini supaya apa? Supaya bisa menyebarkan hal-hal positif kepada baik guru atau siswa dan sekolah, supaya apa? Supaya siswa juga nyaman di sekolah gitu. Nah, segitiga restitusi ini merupakan salah satu materi terakhir dalam modul pertama, di mana segitiga restitusi ini cara supaya kita sebagai seorang guru ini memahami dan mentreatment siswa kita seperti apa. Kalau siswa kita misalnya salah, kita harus seperti apa? Bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Apakah kita harus menjadi yang tiba-tiba marah, atau kita hanya menghardik siswa kita saja? Tidak. Tapi dalam segitiga restitusi ini kita belajar bagaimana kita untuk mengontrol emosi. Kita juga harus memancing siswa supaya untuk menggali masalah apa yang terjadi. Karena kebanyakan yang kita alami di sekolah, ketika siswa salah ya kita langsung bentak siswanya, atau kita langsung hardik siswa tersebut, atau kita misalnya langsung menjudge bahwa ya apa yang tindakan itu salah. Tapi ternyata dalam segitiga restitusi ini tidak seperti itu cara mentreatmentnya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru, bukan hanya menghardik saja, tetapi harus juga melihat psikologi siswa dan sebagainya. Walaupun saya meyakini bahwa tidak semua sekolah juga bisa menggunakan hal ini, tapi minimal kita sebagai seorang guru melihat bagaimana budaya ini bisa digelorakan di seluruh sekolah di Indonesia, gitu ya. Jadi segitiga restitusi itu apa sih sebenarnya? Mungkin ada yang bertanya tentang segitiga restitusi itu. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Jadi dalam segitiga restitusi ini, atau bisa disebut dengan triangle, yaitu di mana dalamnya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru itu memiliki peran. Tidak hanya sebagai orang yang bisa marah-marah saja, atau kita hanya sebagai menyalahkan saja, tidak. Tapi seorang guru juga perlu memakai ilmu yang namanya PDC, pancing dikit curhat, kalau kata saya pribadi ya. Supaya apa? Supaya guru juga bisa mudah. Oh ternyata ada masalahnya seperti ini loh, misalnya. Oh ternyata masalahnya ini, bagaimana cara menyelesaikannya. Itu juga ada dalam segitiga restitusi itu. Nah, selanjutnya, apa sih segitiga restitusi itu? Kenapa namanya segitiga? Karena memang bentuknya seperti segitiga. Dalam segitiga restitusi itu ada tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita juga bisa melihat bahwa bagaimana seorang guru ini menstabilkan identitas. Ketika ada siswa yang punya masalah, ini misalnya ya, kita tidak serta-merta langsung ngomel atau kita langsung memarahi mereka secara kita tidak tahu masalahnya apa, tapi bukan seperti itu. Dalam segitiga restitusi itu biasanya identiknya begini, ketika siswa itu ada yang salah, kita panggil, tapi kita tanyakan dulu bagaimana kabarnya dia, terus juga ada masalah apa. Jadi kita gali dulu identitas dia. Oh ternyata siswa ini kabarnya baik, atau misalnya moodnya sedang baik. Kemudian pada saat itu kita tanya, kita gali masalahnya. Misalnya siswa itu membuat surat palsu, misalnya surat sakit palsu. Kita tanyakan kenapa membuat surat sakit palsu, alasannya apa. Setelah itu kita pancing-pancing, dan kemudian sebagai guru kita juga memberikan bukti kepada siswa tersebut supaya apa? Supaya dia juga mengakui kesalahannya, tapi dengan tidak menghardik siswa tersebut. Kenapa adanya seperti ini? Yang pertama adalah secara ilmu psikologi, saat siswa itu sering dimarah-marahi tanpa sebab, bisa jadi nanti akan menimbulkan trauma di masa mendatang. Misalnya ketika nanti dia bekerja, dia akan takut dengan ketemu atasannya, dia akan curiga, wah kenapa nih saya dipanggil atasan saya salah apa ya, kok saya yang dipanggil. Jadi akan menimbulkan trauma di masa lalunya. Sehingga seorang guru juga perlu untuk memikirkan psikologi siswanya ketika siswa tersebut membuat masalah di sekolah gitu. Karena yang namanya siswa ini kan bisa dibilang ini ya, mereka sedang mencari jati dirinya. Kadang-kadang dengan tidak adanya filter dari seorang guru dan orang tua, bisa jadi siswa itu mencari jati dirinya di luar, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Misalnya kita saat kita melihat siswa kita merokok, kita tanyakan dulu, bagaimana, kenapa kamu merokok? Tidak serta-merta, kenapa kamu merokok dengan nada yang lebih tinggi? Tapi kita tanyakan dulu, apakah ini menjadi kebiasaan? Tanyakan dulu misalnya, orang tuanya merokok enggak? Atau kakaknya merokok enggak? Bisa jadi ketika siswa itu merokok, bisa jadi karena mereka melihat apa yang ada di rumahnya. Misalnya melihat kakaknya merokok, mereka ikutan. Atau misalnya melihat ayahnya merokok, mereka ikutan. Jadi siswa itu akan melihat bahwa panutan saya saja merokok, kenapa saya tidak boleh? Nah, jadi sebagai seorang guru kita juga harus melihat dulu, menggali terlebih dahulu ketika ada masalah yang dihadapi oleh siswa ini. Jangan sampai ketika siswa itu menemukan masalah, kita tidak menemukan solusi, tapi malah kita menghardik siswa tersebut, wah kamu salah nih, kamu nggak bisa seperti ini, kamu kenapa begini-begini dan sebagainya. Ya. Mohon maaf break dulu ya, lagi azan, biar suaranya tidak ini.
Ya, kita lanjutkan lagi untuk penjelasan tadi. Nah, kalau tadi kan bagaimana kita menangani sesuatu tersebut dengan cara yang baik dalam tiga restitusi itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini biasanya ada dipecah menjadi dua ya, ada dua keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah biasanya kita temukan pada saat kita pertama kali masuk sekolah nih. Misalnya kita membaca peraturan sekolah, apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, itu merupakan keyakinan yang disepakati oleh seluruh warga sekolah dan seluruh siswa sekolah. Ketika siswa itu masuk ke sekolah A misalnya, maka mereka akan tanda tangan kesepakatan untuk menaati peraturan. Ketika mereka melanggar, maka mendapatkan poin misalnya 10 poin sampai 150 poin misalnya sampai dikeluarkan. Itu kan sebuah keyakinan yang mereka amini. Kalau mereka melakukan kesalahan, maka ya siap untuk mendapatkan konsekuensi. Dan keyakinan kedua itu adalah keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat oleh guru mata pelajaran tertentu. Misalnya guru sejarah membuat keyakinan kelas. Misalnya contohnya siswa tidak boleh telat 5 menit, maka salat misalnya dia akan dialfakan. Kemudian dengan dibuktikan ini pada fotonya kalau Bapak tidak percaya. Berarti kan kita tidak bisa menghukum siswa tersebut dengan misalnya push up. Jadi nggak bisa menghukum seperti itu. Kenapa? Karena kita harus validasi dulu kesalahannya. Kadang ada sebagai guru yang melakukan cara yang lebih mudah adalah menghukum aja. Sudah selesai dihukum, selesai. Tapi dia tidak tahu masalah yang dialami oleh siswa itu seperti apa. Yang kedua adalah menjadi teman sejawat. Ada guru yang memang sangat bestie sekali terhadap muridnya. Kadang ketika mereka menemukan siswa yang bermasalah,
salah, justru mereka sendiri tidak memposisikan mereka sebagai seorang guru, tapi sebagai seorang teman. Ngobrol dari hati ke hati, ngobrol dengan seperti seolah teman ketika ada masalah, dirangkul siswa tersebut, kemudian diajak bicara dari hati ke hati. Kenapa bisa seperti itu? Supaya siswa itu bisa lebih tenang. Oh, saya dengan Pak ini misalnya saya merasa lebih dekat dengan dia. Kenapa? Karena Bapak ini tidak memberikan hukuman, tapi menanyakan dulu dengan saya masalah apa yang terjadi, kenapa bisa melakukan seperti ini, dan sebagainya. Ketika siswa tersebut lebih tenang, maka mereka akan cerita dengan gamblang ya, atau dengan tenang menceritakannya, karena mereka merasa seperti seorang teman. Ada yang seperti itu. Ada juga yang pembuat merasa bersalah. Jadi saat siswa tersebut melakukan kesalahan, maka mereka akan menjudge ini salah tanpa tahu latar belakangnya. Misalnya hanya dijustifikasi saja selesai. Cukup misalnya, ya udah dihukum saja gitu. Jadi selama-lamanya akan membuat merasa bersalah saja. Tidak mengerjakan tugas bersalah. Tidak mengerjakan ini saya salah. Ketika saya melakukan ini salah. Nanti ke depannya saat mereka dewasa, mereka justru tidak bisa mengambil tindakan karena dia akan terbayangi dengan rasa bersalah. Oh, yang saya lakukan tuh salah, jadi saya nggak maulah bikin kesalahan lagi. Misalnya seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Jadi semakin kita menekan siswa kita dengan titik kesalahan mereka, maka mereka biasanya akan mengingat kesalahan tersebut. Atau misalnya begini, kita punya traumatik di masa lalu saat sekolah, misalnya ada siswa yang pernah dipukul oleh gurunya menggunakan buku misalnya. Setelah dia dewasa, dia akan ingat peristiwa tersebut. Oh, saya dulu pernah dipukul guru saya ketika saya melakukan kesalahan. Maka saat dia mengambil keputusan, dia pasti akan abu. Dia tidak akan bisa hitam atau putih. Kenapa? Dia akan jadi abu-abu karena dia akan dibaluti oleh rasa bersalah terus. Saya salah nggak ya ngambil kebijakan itu? Saya salah nggak ya gitu? Karena yang ada diingatan dia adalah rasa bersalah dan bersalah. Sama seperti orang tua, ketika kita mendidik anak kita selalu dengan kata salah atau tidak benar, justru yang dia pikirkan adalah ini benar nggak ya kesalahan? Ini benar nggak ya yang saya ambil keputusannya? Nanti setelah dia dewasa dia akan bingung, dia akan menjadi abu-abu gitu. Karena mereka tidak diajarkan untuk mengambil sebuah tindakan, mau salah atau benar, itu kan harus jadi sebagai evaluasi diri kita. Evaluasi, oh ternyata saya dulu pernah melakukan kesalahan, maka saya harus memperbaiki di masa mendatang. Dengan apa? Misalnya dengan melaah dulu, atau misalnya ada tipe siswa yang kalau bicara itu langsung bicara saja tanpa difikirkan. Ketika saat siswa tersebut tahu itu salah, maka kemudian dia akan berpikir, oh kalau saya bicara harus pikirkan dulu. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini, kalau bahasa halusnya adalah sebagai hanya cuci tangan saja. Misalnya gini, ada seorang guru yang melihat siswa itu salah, tapi guru tersebut tidak ingin mengotori tangannya. Dengan cara apa dia lakukan? Dengan cara misalnya laporkan saja ke guru BK, biar BK yang nindak misalnya. Atau laporkan saja ke wakakesiswaan, biar wakakesiswaan yang menindak. Jadi seperti itu. Dia hanya memantau saja kesalahan siswanya, tapi dia sendiri tidak menindak kesalahan tersebut. Justru dia hanya memberikan, Bu, tuh ada siswa yang rambutnya gondrong. Gimana tuh? Nah, setelah itu mereka potong dan sebagainya. Bagaimana tangan si guru? Bersih.
dia tidak kotor, tapi yang kotor tangan BK. Atau misalnya kita melihat siswi kita di di sekolah pakai bedak yang menor misalnya, terus pakai lipstik yang tebal. Kita tinggal bilang saja ke guru BK kita sentil, Bu, tuh banyak tuh siswa tuh dandannya menor, gimana tuh? Nah, akhirnya setelah mereka BK tersebut, akhirnya BK lah yang menindak. Guru tersebut bersih tangannya. Nah, ini biasanya diumpamakan sebagai guru yang cuci tangan. Jadi guru itu tersebut tidak mau mengambil tindakan, walaupun di kelasnya misalnya. Padahal kalau guru tersebut mengajar di kelas, sebenarnya kelas itu milik guru sendiri. Selama 2 jam misalnya 2 jam pelajaran, kelas tersebut milik gurunya. Mau gurunya motong rambutnya, mau gurunya misalnya memberikan instruksi untuk masukkan bajunya, dirapihkan, itu punya guru. Karena guru tersebut yang miliki kelas tersebut gitu. Ada juga yang memang mereka tidak mau. Ketika saya melihat siswa saya salah, saya nggak mau nih tangan saya kotor. Karena kenapa? Takut dibenci oleh siswa dan sebagainya. Yang kotor siapa? Cukup BK aja. Nah, itu pemantau namanya. Jadi hanya melihat situasi aja. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Biasanya posisi manajer ini posisi yang ideal bagi seorang guru. Kenapa? Karena kalau posisi manajer ini biasanya dia akan memberikan solusi atau jalan keluar dari sebuah permasalahan. Misalnya ketika siswa tersebut melakukan kesalahan, maka guru tersebut membantu untuk mencarikan solusinya. Walaupun bukan solusi, tapi jalan dari solusi tersebut. Misalnya siswa tersebut tidak mengerjakan tugas. Solusinya seperti apa? Ya kerjakan tugasnya. Jadi guru tersebut membantu. Atau misalnya gini, ada siswa yang tidak paham dengan pelajaran matematika. Lalu guru tersebut bertanya kepada muridnya, kenapa kamu tidak paham dengan pelajaran Bapak? Misalnya gurunya bilang, Bapak mengajar terlalu cepat. Kemudian guru tersebut misalnya memberikan suatu waktu, ya udah nanti sore sepulang sekolah kamu datang ya ke ruang guru misalnya, nanti Bapak akan ajarkan. Nah, berarti kan guru tersebut sudah memberikan jalan kepada siswanya. Datang atau tidaknya itu kembali kepada siswanya. Jadi menurut saya sebagai seorang guru kita harusnya sebagai seorang manajer, tidak sebagai penghukum, boleh sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, tapi posisi paling ideal saat ini adalah sebagai seorang manajer. Kita membantu siswa kita untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah tersebut. Supaya apa? Supaya siswa kita juga berpikir tidak selamanya disuapin aja oleh gurunya, tidak selamanya masalah itu diselesaikan oleh gurunya, tapi mereka juga belajar bagaimana masalah tersebut selesai dengan dirinya. Saat nanti mereka dewasa, mereka sudah paham, oh dulu saya juga pernah loh ketemu masalah ini, oh ternyata penyelesaiannya begini loh. Nah, jadi siswa tersebut bisa menyelesaikan masalah tersebut, terlatih untuk menyelesaikan masalah. Ketika ada di situasi genting pun, siswa tersebut bisa menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Karena kenapa? Karena sudah dibiasakan tidak disuapin oleh gurunya. Gitu. Jadi kadang kita sebagai orang tua, sebagai seorang guru, harusnya sebagai seorang manajer baiknya adalah kenapa? Karena kita akan memberikan jalannya saja. Gitu. Jadi bergerak atau tidaknya sebenarnya kembali lagi kepada siswanya. Tapi sebagai seorang guru juga kita harus bisa membantu mendorong siswa tersebut untuk mencapai apa yang diinginkan. Misalnya siswa itu malas, tapi kita kalau coba sudah bantu dorong siswa tersebut bergerak, berarti hasil dorongan kita itu berhasil. Tapi kalau masih gagal, kita coba treatment kembali. Oh, ternyata siswa tersebut lebih senang dengan seperti ini. Maka kita dorong menggunakan dengan cara yang lain. Oh, ternyata siswa itu bisa loh gitu. Jadi hari ini sebenarnya kalau untuk menjadi seorang guru, saya bilang gampang-gampang susah karena memang mudahnya adalah kenapa? Karena akses kita hari ini mudah sekali. Teknologi kita hari ini gampang sekali.
mau cari apapun ada, materi hari apapun ada. Tapi yang susah adalah membangun pondasi. Karena membangun pondasi itu adalah salah satu PR terbesar guru hari ini. Kenapa membangun pondasi dari adab, etika, bagaimana mereka bersosial media, itu yang paling susah. Kenapa? Karena kita tidak bisa memantau sepenuhnya hari ini. Kalau materi mungkin bisa saja lebih mudah. Kita sampaikan materi cukup tidak. Tapi hari ini bagaimana kita membentuk karakter siswa kita, peserta didik kita supaya bisa lebih baik, lebih dari kita sebagai seorang guru. Gitu ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik. Terima kasih untuk Bang Wahyu yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan budaya positif dan juga segitiga restitusi. Ini sangat menarik sekali ya teman-teman, karena kita gitu ya sebagai guru ataupun teman-teman yang calon guru gitu ya, karena kita kan kuliah di fakultas keguruan, artinya kita dibentuk itu ke depannya, tujuan itu untuk menjadi guru gitu teman-teman. Nah, beberapa permasalahan yang tadi disampaikan oleh pemateri itu pasti akan kita temui nanti ke depannya ketika kita menjadi seorang guru. Artinya dalam pembentukan karakter positif siswa ataupun dalam kita menengahi dan menyelesaikan masalah siswa itu diperlukan gitu materi-materi yang sudah disampaikan dengan pemateri tadi gitu. Seperti 2 poin tentang komunikasi dan juga kesepakatan di awal dan juga adanya keseimbangan antara reward dan punishment, di mana kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri gitu ya teman-teman, agar si siswa ini bisa ikut aturan dan juga dia merasa nyaman dan tidak trauma untuk kedepannya psikologis si siswa itu sendiri. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan buka sesi diskusi ataupun tanya jawab ataupun dari teman-teman kakak alumni yang sudah senior ingin sharing gitu pengalamannya ketika menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Silakan teman-teman boleh raise hand ya di
di room. Silakan, saya persilahkan. Persilahkan teman-teman. Ada yang ingin bertanya atau sharing pengalamannya atau yang sedang PLP gitu ke sekolah? Boleh teman-teman. Abang juga silakan. Bang Feb yang udah berapa tahun ngajar. Monggo Bang. Ya, paling sedikit Silakan. ya. Buat luar biasa materi hari ini ya. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Febriansyah ya, mewakili Bisa mewakili atau justru malah bisa lebih baik dengan disiplin belajar gitu ya Bang ya. Silakan ya, kurang lebih seperti itu. Pak Wahyu untuk jawabannya. Ya, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Ketua IKA ya, Pak Febri ini. Nah, sebenarnya dalam segitiga restitusi dan budaya positif sebenarnya semua yang tadi ditanyakan oleh Pak Febri ini sudah mencakup semuanya. Karena sebelum menciptakan adanya segitiga restitusi, sebenarnya sebagai seorang guru perlu juga menciptakan budaya positif. Misalnya tidak memberikan toksik kepada muridnya dan sebagainya. Kemudian segitiga restitusi ini ada salah satu proses untuk mentreatment siswa-siswa kita ketika menemui sebuah masalah gitu. Jangan sampai kita seperti halnya sebagai seorang guru hanya menjudge salahnya doang, tapi kita tidak mentreatment kesalahannya, tidak memvalidasi dulu, hanya sebagai penghukum saja gitu. Bahkan di posisi kontrol seorang guru saja kan tadi ada yang namanya seorang manajer gitu. Berarti seorang guru hari ini tidak boleh hanya sekedar memberikan hukuman saja, tapi bagaimana sebagai seorang guru kita harus memberikan jalannya ya, jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi yang menyelesaikan tetap siswa. Kita sebagai guru hanya memberikan kaidah-kaidah saja kepada siswa. Ini yang harus ditempuh, silahkan jalan, kalaupun tidak jalan dikembalikan lagi kepada siswanya gitu. Karena hari ini peserta didik kita jujur saja memang cukup berat ya, karena memang mereka hari ini tujuan utamanya adalah mencari jati diri dan sebagainya gitu. Tapi dalam segitiga restitusi ini dan dengan budaya positif dan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara, sepertinya sebagai seorang guru kita tidak susah untuk menjalankan nilai-nilai tersebut, karena di dalam nilai-nilai Ki Hajar Dewantara itu berbeda dengan nilai-nilai yang disampaikan pada saat kita kuliah. Kan mungkin kita saat itu belajar tentang taksonomi Bloom dan psikologi pendidikan dan sebagainya. Tapi kalau hari ini dalam pendidikan hari ini kita harus menggunakan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu kan lebih banyak siswa tersebut mengeksplor apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai dan sebagainya. Terus juga ada lagi yang namanya asesmen. Asesmen ini digunakan saat guru pertama kali masuk ke kelas, pertama kali mengajar ya. Misalnya begini, kita tahu siswa tersebut sukanya A, maka kita coba untuk memberikan treatment yang berbeda kepada siswa tersebut gitu. Jadi kalau itu masuknya ke dalam pembelajaran diferensiasi ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Apakah harus menyamaratakan? Tidak juga. Jadi misalnya kita memberikan sebuah materi, tapi dengan berbeda. Misalnya ada artikel, misalnya ada video, terus juga ada suara. Nah, dari ketiga hal tersebut yang kita berikan kepada siswa atau siswi, mana yang mereka sukai? Kan ada siswa yang sukanya misalnya, oh saya lebih suka membaca, pasti mereka akan mengambil artikelnya. Misalnya yang kedua,
saya lebih suka nonton video. Pasti siswa tersebut akan nonton video. Atau misalnya siswa itu tersebut misalnya lebih suka mendengarkan atau seperti podcast misalnya. Siswa tersebut akan melakukan hal tersebut. Jadi kembali lagi kepada siswanya. Tapi memang di situ ada kaidah-kaidahnya yang memang harus diikuti. Sebenarnya untuk pertama ya Pak Febri ya, mungkin kita sebagai guru susah nih, ini susah, ini ribet. Tapi kalau lambat laun dijalankan dengan sedikit-sedikit sebenarnya akan lebih mudah itu nantinya. Mungkin sampai situ cukup Pak Febri. Cukup Pak, cukup dari saya cukup. Terima kasih buat jawabannya luar biasa. Gimana Bang Feb? Ada tanggapan lagi atau cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Terima kasih Bang Feb dan juga Pak Wahyu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin sharing lagi, bertanya ataupun sharing tentang pengalamannya. Yang lagi PPG juga boleh. Yang kemarin udah PLP juga boleh, silakan. Teman-teman. TLG mungkin. Atau yang lain nih, teman-teman angkatan bawah juga boleh nih, yang belum pernah ke sekolah supaya tahu gitu. Jadi guru itu permasalahannya apa aja sih gitu, teman-teman. Silakan. Iya, Bang, izin masuk. Oke, silakan Nadia. Perkenalkan diri dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, selamat sore Abang Teteh semuanya. Saya Nadia dari angkatan 2020. Sebelumnya terima kasih atas materinya Bang, luar biasa. Dan saya juga merasakan betul karena baru selesai PLP nih, walaupun belum penarikan. Tapi saya sudah melihat gitu kan ya, bahkan merasakan apa yang tadi Abang jelaskan. Nah, saya mau tanya, ini berdasarkan pengalaman saya juga gitu. Justru guru-guru ketika bertanya terlebih dahulu kenapa anak itu bisa melakukan kesalahan atau lain sebagainya, justru guru tuh menjustifikasi anak itu berbohong. Seperti itu. Apakah pengalaman beliau menjadi guru tuh menjadi pengaruh gitu ya? Padahal yang saya juga pernah saya melakukan pertanyaan itu ke anak itu, bertanya hal yang sama ke anak itu, kenapa kamu begini gitu kan ya. Termasuknya anak itu belum pernah melakukan kesalahan apapun gitu. Nah, tapi guru ini sudah menjustifikasi bahwa anak itu berbohong terkait dengan alasannya. Nah, apa sih yang menjadikan guru itu tuh menjustifikasi bahwa anak-anak ini melakukan kesalahan dan giliran ditanya itu jawabnya dijustifikasi berbohong seperti itu. Karena beberapa kali saya menemukan guru yang tempat saya PLP sekarang itu seperti itu. Kayak gitu. Dan bahkan yang bersikap kayak begitu, seperti itu bukan guru-guru biasa, tapi sudah di tataran Wakasek seperti itu. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih Nadia untuk pertanyaannya. Mungkin bisa kami simpulkan pertanyaan Nadia itu gini ya, treatment yang sesuai untuk mengidentifikasi kesalahan siswa mungkin ya, Nadia ya. Supaya bisa, benar nggak? Kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti itu, tapi saya langsung ke kasusnya. Giliran anak itu ditanya kenapa, giliran anak itu udah jawab, dan justru guru itu menjustifikasi, bohong kamu mas. Oke. Masih krisis kepercayaan berarti itu ya. Mungkin Bang Wahyu untuk jawabannya, persilahkan. Oke, ini dibaca di pesan ini kayaknya ada yang mau tanya lagi nih, Sep. Dego dengan Osep ini kayaknya. Ditampung dulu atau gimana, Sep? Boleh sambil aja sih, Bang. Sambil berjalan aja. Ya? Iya, sambil berjalan aja. Ya. Nah, untuk Nadia Istiana Putri ya, salam kenal. Saya angkatan 14 ya, mungkin nggak akan ketemu jauh ya. Nah, mungkin itu masalah yang pernah saya temui pada saat saya PPL dulu 2017. Pernah ketemu dengan masalah seperti itu dan biasanya langsung dijudge oleh guru-guru senior ya. Karena di sekolah itu ada namanya guru-guru senior dan guru-guru junior gitu. Biasanya guru-guru senior ini memang saya tidak menyalahkan gurunya ya sebenarnya, tapi kadang karena pengalaman mungkin ya, pengalaman mereka yang sudah
lama sekali menjadi seorang guru, terus juga mereka sudah menemui lebih dari ratusan masalah seperti itu, mungkin akhirnya mereka menyimpulkan dengan kesalahan yang sama, paling ujung-ujungnya bohong juga, siswa tersebut yang juga kayak gitu lagi masalahnya gitu. Nah, di sini kita sebagai seorang guru yang mungkin Nadia nanti suatu saat akan menjadi seorang guru yang fresh graduate ya, ini harusnya menggunakan teknik yang berbeda gitu. Karena hari ini seorang guru itu ilmunya bukan itu saja gitu. Mungkin kalau dulu kita berpacu kepada dari KBK, terus KTSP, terus sampai K13, sampai Kumer hari ini, itu kan ada upgrading ya. Jadi harus upgrade tentang ilmunya, bukan hanya sekedar cara mengajar saja, tapi bagaimana cara mentreatment masalah yang ada dalam kehidupan peserta didik itu. Karena hari ini peserta didik kita ini pola pikirnya sudah beragam, sudah universal. Jadi pola pikir mereka itu sudah kemana-mana gitu, tidak seperti kita di waktu kita zaman sekolah mungkin ya. Kita mungkin pola pikirnya hanya seperti itu saja, karena dorongan kita hanya dari televisi saja. Tapi kalau hari ini siswa kita mendapatkan pengaruh yang cukup banyak dari sosial media, teman sebaya, terus juga lost generation pasca COVID 2019 kemarin, itu menjadi salah satu masalah yang memang harus selesaikan secara bersama-sama, dan cara mentreatmentnya juga harus yang berbeda gitu, tidak bisa cara mentreatment yang seperti itu disalahkan. Jadi hari ini dengan adanya budaya positif dengan segitiga restitusi ini diharapkan saat kita menangani masalah-masalah yang ada dalam peserta didik, kita bisa menggunakan cara-cara tersebut gitu. Kita tidak menggunakan cara-cara yang lama seperti guru kita di masa lalu, tapi kita sudah lebih kepada berkomunikasi. Karena dalam kurikulum Merdeka ini lebih banyak tentang kolaborasi. Kolaborasi ini jadi akhirnya kita kerjasama tim. Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut gitu. Karena dengan menyelesaikan masalah tersebut diharapkan dampaknya itu bisa sampai siswa tersebut lulus gitu. Karena masalahnya selesai. Sama hal seperti diri kita. Kalau diri kita punya masalah tapi kita telan sendiri saja, atau kita hanya tidak selesaikan masalah tersebut, mungkin masalah itu akan hilang. Tapi saat nanti kita dewasa atau semakin tua, siapa tahu masalah itu bisa kembali lagi dan menyerang diri kita. Nah, sebagai seorang guru, layaknya kita harus menyelesaikan masalah tersebut, problem dalam diri siswa. Jadi dengan cara tanyakan identitasnya, terus juga tanyakan, terus validasi tindakannya, terus juga meyakinkan mereka. Saat mereka melakukan kesalahan, apa yang harus mereka dapatkan gitu. Karena kalau saya lihat hari ini di televisi itu ada yang memang beberapa sekolah itu ketika siswanya membuat kasus justru membela siswanya gitu. Seharusnya kan tidak seperti itu. Harusnya ada siswa yang memang harus mendapat konsekuensi supaya tidak melakukan kesalahan di masa mendatang. Kalau perlu misalnya memang kesalahannya fatal, misalnya dipenjarakan, ya sebenarnya nggak masalah juga gitu. Karena memang kalau kita membiarkan itu justru nanti akan menjadi bibit penjahat ya di masa mendatang gitu. Jadi itu. Jadi kalau kita hanya mencegah saja sebenarnya masalahnya nggak selesai. Kita hanya menjadi penghukum saja, tapi sebagai guru hari ini ya, guru kekinian, sebaiknya memang diselesaikan masalahnya dulu. Gitu. Jadi supaya tidak mengimbas di masa mendatang. Jadi gitu Nadia. Iya, Nadia, terkait jawabannya gimana? Udah cukup jelas atau ada yang mau ditambahkan kembali? Cukup Bang, terima kasih. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kembali atau sharing-sharing lagi, teman-teman? Dari Abang Tete Senior, dari teman-teman yang belum PLP ataupun baru saja PLP, boleh sharing tentang permasalahannya di kelas atau kejadian-kejadian unik dan menarik di sekolah. Silakan teman-teman. Boleh nih, mumpung kita lagi dapat pematerinya, pelakunya langsung di sekolah gitu ya, guru yang udah berpengalaman bertahun-tahun nih Bang Wahyu nih teman-teman. Silakan. Ada lagi? Atau gimana Bang? Cukup Bang? Boleh kayaknya kalau udah nggak ada yang bertanya lagi. Tadi
Febri bilang Osep sama Dego mau nanya. Mana nih suaranya? Boleh, Osep ini 19 ya? Wah, Osep nggak hafal, Sep. Nggak hafal tuh, Sep. Osep boleh. Bang Dego, silakan Bang Dego. Nih calon guru juga kayaknya nih Bang Dego nih. Bang Dego. Bang Dego. Sepertinya cukup kali, Sep ya. Karena udah Oke. 15.46 ini. Mungkin ini aja kali ya, nanti kita foto bersama menggunakan segitiga Oh, ini, iya. Sep. Lagi presentasi dia. Lagi presentasi. Osep, gimana? Tadi mau tanya katanya, kata Febri. Ya, Osep. Pak. Gimana? Ya, Feb. Mana? Cukupkan saja mungkin ya, karena Ya, udah setengah dicukupkan 4 saja. lewat ini. Dicukupkan saja. Mungkin bisa ini ya, bisa on cam dulu ya, buat kita foto dulu nih, nanti baru kesimpulannya. Khawatir pada live ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita ada sesi foto bersama ya. Boleh kalau lagi senggang boleh dibuka kameranya. Kalau lagi santai, lagi tenang gitu teman-teman. Ya, untuk kita foto dibuka segitiga kameranya. restitusi. Buat ngebantu. Begini saja ya fotonya. Oh, pakai tangan segitiga gitu. Iya, karena kita belajar segitiga restitusi ini. Nah, segitiga ini, segitiga biru. Ya, segitiga biru tepung lah. Ini nggak ada maksud politik kan ini? Nggak ada maksud politik ini mah. Kita hubung-hubungkan Feb. Bukan simbol-simbol politik nih. Bukan lah, lah. bukan. Ini aja. Oke teman-teman, boleh ya. Gimana Bang, gini Yang tangan lain boleh yang ini. ya. Yang bergabung. Siap, nanti saya hitung 1, 2, 3. Kasih senyum terbaiknya ya teman-teman. Ini Reni kemana ini Reni? Boleh. Pak Wahyu hadir. Coba Reni nih on cam ini, sudah lama tidak bersua ini. Ya siap. Ayo. Hah? Bisa? Oh bisa sih. Ini nggak ada. Save the picture, kamera roll. Bisa. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Makasih banyak teman-teman yang udah menyempatkan waktunya dalam kegiatan IKA kita yang pertama kali ini ya. Semoga kedepannya IKA kita masih terus gitu ya, bisa mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menyambung silaturahmi kita gitu ya, supaya tidak terputus. Pinjam dulu 100. Nah, boleh Oke. pinjam dulu 100 tuh. Ayo Oke, tinggal. mungkin terakhir saya coba untuk menyimpulkan ya teman-teman terkait dengan materi yang sudah disampaikan Bang Wahyu tadi, itu tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka dalam 3 poin, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang juga terbagi menjadi 2, yaitu keyakinan sekolah dan juga keyakinan kelas. Poin utamanya itu sebetulnya ada pada komunikasi dan juga kesepakatan awal teman-teman, antara keseimbangan daripada reward dan juga punishment. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk senior, ketua IKA, dan juga terima kasih kepada pemateri Bang Wahyu yang sudah menyampaikan materinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Terima semua. kasih Kang Wahyu ya. Sama semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari semua.